Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kemarin sampai ini nggih. Surat An-Nahl 66 kalau tidak salah. Terus dilanjutkan contoh taat kepada Allah sebagai tetangga. Ini sebagai contoh saja. Jadi taat pada Allah itu tidak cukup hanya sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah. Lah dari sholat itu bisa mewarnai yang lain. Itu maka Nabi mengingatkan di hari kiamat nanti amal yang pertama dikoreksi, ditanya atau diadili itu sholat. Kalau sholatnya baik, berarti seluruhnya baik. Nah ini ya. Jadi sholat baik itu di dunianya bisa mewarnai kehidupannya. Contoh ya, imam misalkan bacaannya salah, terus diingatkan oleh makmum, imamnya ya, manut karena keliru, tidak memandang siapa yang mengingatkan. Nah ini kan, jadi suaranya juga tidak kenal. Nah ini umpamanya gitu. Jadi tetap manut. Nah kita di kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau diingatkan, pandanglah atau lihatlah kata-katanya. Jangan melihat siapanya kan itu. Jadi kemudian sopnya jejer nggih. Sing tak jejeri sopo, tidak ada ajaran yang memandang siapa-siapa. Yang penting jejer, rapat, mepet. Nah ini. Wah aku jejer wong miskin ndak mau, ndak ada. Nah ini. Nah ini di kehidupan setelah sholat harus diterapkan. Ya yang itu maknanya kalau sholatnya baik maka seluruhnya baik. Nah untuk itu Bapak Ibu kita cermati ya, dirinya masing-masing. Sholatnya sudah rajin jamaah terus, tapi perbuatan setelah sholat gimana? Nah ini dikoreksi terus. Nah contohnya sesama tetangga. Ini contoh saja ya. Menghormati tetangga, berperilaku baik kepada mereka meskipun tetangga itu berlaku buruk kepada kita. Nah ini, karena dalam ajaran sholat tidak ada itu membalas dendam, tidak ada. Artinya perbuatannya tetangga buruk kita membalasnya dengan kebaikan. Nah ini semacam itu. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak sekedar bunyi ayat, tapi kalau diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari sangat sulit kalau tidak mencermati dengan sebaik-baiknya. Muhasabah terus nih, ngoreksi terus. Nah, ini imam umpamanya nggih, membacanya tidak boleh membentak-bentak, umpamanya gitu nggih. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Jadi bacaannya yang jelas, suaranya yang ya cetok, semacam itu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Bangun rumah kita jangan mengganggu tetangga. Ini dalam hadis dijelaskan nomor 2 ini. Umpama kita bangun rumah tingkat, tetangga tidak tingkat, kanan kiri tidak tingkat umpamanya. Ini harus minta izin dulu kepada tetangga. Boleh tidak saya membangun tingkat itu? Rumahnya sendiri, biayanya sendiri, tanahnya sendiri. Harus minta izin tetangga. Itu ajaran Islam begitu, jangan
Oh kok ngono toh, jangan. Ini ajaran Islam, harus taat. Ini, ya, harus taat. Ini contoh, nek tidak diizinkan umpamanya itu kita tetap bangun, maka selama bangunan berdiri dosa terus. Jadi umpama tidak diizinkan loh ya. Tapi nek tidak mau mengizinkan ya tetangganya dosa. Alasannya apa dulu? Harusnya gitu. Jadi harus benar alasannya. Menjaga hak tetangga yang kemarin sudah dijelaskan ya, ada tetangga itu ada 3 macam menurut hadis. Tetangga yang mempunyai satu hak. Satu hak itu nek dijabarkan banyak. Hak dihormati, dihargai, dijaga keamanannya, diwongke dan seterusnya. Itu satu hak ya. Terus tetangga yang memiliki 2 hak. Tetangga yang satu hak itu tetangga yang non muslim. Yang non muslim, entah itu ada hubungan kerabat maupun tidak. Terus yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak itu yang muslim, tidak ada hubungan kerabat atau keluarga. Hak sebagai tetangga satu, yang kedua hak sesama muslim. Lah bedanya apa? Sesama muslim itu kan harus mendoakan ya, istilahnya yang paling tepat masuk surga. Nah gitu. Dalam tahiyat awal dan akhir, dalam tahiyat itu aja kita sudah mendoakan ya. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu doa, contoh doanya gitu dan lain-lain. Terus dalam etika berdoa kita diwajibkan mendoakan setelah tahmid dan sholawat. Setelah tahmid kepada Allah, memuji kepada Allah, kemudian sholawat, mendoakan umat Islam secara umum. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu etika doanya. Ya, harus ada itu. Jangan sholawat terus doa untuk dirinya sendiri. Itu ajaran Nabi harus dilaksanakan. Tidak mengganggu tetangga, baik itu suara, perbuatan maupun yang lain. Jadi ini hati-hati ya. Apalagi sudah padat penduduk, ngobong sak geleme dhewe. Semacam itu. Ini ganggu gitu ya. Ya kalau tetangganya sehat, kalau punya penyakit napas wah repot nanti ya. Tidak kikir, meskipun tetangga itu kikir, pelit, itu tidak boleh. Maka Nabi mengingatkan kalau pengen masuk surganya, bukan itu nih. Kalau pengen hisabnya itu dimudahkan Allah, wa tu'ti man haramaka. Nah ini, kamu masih mau berbagi, memberi kepada orang yang benar-benar pelit kepadamu. Ini kira-kira bisa enggak Pak ini? Jadi tetangga itu dimintai tolongnya enggak mau. Kemudian dipinjami enggak mau, enggak boleh. Giliran tetangga minta tolong panjenengan, kira-kira gimana? Nah ini, nek cara hadis diberi bantuannya. Wa tu'ti man haramaka. Nah ini. Itu hadiahnya nanti kalau dihisab, karena ada yang tidak dihisab ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak dihisab. Jadi langsung masuk surga. Itu ada 70.000 manusia. Itu masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan jamaah nakal termasuk. Jadi kita tetap memberi kepada yang berlaku pelit kepada kita. Itu anjuran Nabi. Kalau pengen nek dihisab, hisabnya mudah. Gambarannya ya ini nek bahasa manusia, tapi wallahu alam nanti benernya. Bahasa manusianya, wahai hambaku, karena kamu senang melaksanakan ini proses hisab. Ini pakai bahasa manusia ngeten nggih. Tapi sebenarnya gimana kita tidak tahu. Jadi bahasa manusia begitu. Karena kamu melaksanakan ini, kamu sudah dihisab, silahkan masuk surga. Lah semacam itu. Jadi lepas dari
hadis man yuhassab yu'adzab. Secara umum hadis itu menjelaskan siapa saja yang dihisab pasti disiksa. Nah ini itu umum ya. Kecuali itu ada. Nah, kecuali orang-orang yang tadi contohnya orang yang berlaku pelit kepadanya dia tetap tidak pelit. Nah ini dan seterusnya. Jadi kikir tidak dianjurkan oleh Islam atau bakhil ya. Memberikan makanan kepada tetangga. Ini contoh yang paling gampang nek cara hadis nek masak sayur kuahnya diperbanyak. Nah, biar nanti bisa berbagi dengan tetangga. Ini dikai duduh tok nggih sake. Bergembira ketika mereka bergembira. Ini mukmin itu begitu. Mendengar saudaranya sedih. Contohnya ini Pak Al-Jabir sini Yusuf Jabir yang ditusuk nih. Syekh Jabir nggih. Wah itu berita Timur Tengah luar biasa loh nggih. Saya nender dari TV Al Jazeera itu sana berita besar itu ternyata di Timur Tengah. Ya. Nah ini kita mendengar ikut sedih. Kalau gembira kita ikut gembira, ini dianjurkan. Kalau sampai ada orang Islam melihat orang lain senang itu malah sedih dan melihat orang lain sesama muslim loh ya. Itu sedih malah senang, itu munafik Bapak Ibu. Jadi munafik itu ya muslim itu ya sholat. Ini nek melihat orang lain padahal sama-sama muslim loh ya. Susah, seneng. Nek ketika muslim yang lain seneng dia malah sedih, itu munafik. Betul-betul munafik itu. Meskipun ya sholat, ya Ramadan, puasa, ya haji, umroh berkali-kali, itu diantara sifat munafik. Maka ketika saudara kita kenal tidak kenal, yang penting muslim, kena musibah umpamanya sakit, ya kita doakan tiap malam. Bapak Ibu nek mendoakan yang sakit, jangan sekali di sini aja nggih. Dipimpin mari doakan. Di rumah juga mendoakan, terutama pas tahajud nih, setelah tahajud disebut namanya. Jadi jamaah sini yang masih sakit doakan terus. Contoh yang paling gampang Pak Narso lah ya, didoakan terus. Jadi jangan sekali saja, terus didoakan. Ya. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan tetangga, tajasus, wala tajassasu. Jangan mencari aib, mengungkap aib. Ini sulit Bapak Ibu. Ternyata di antara umat Islam itu masih banyak yang tidak senang kepada orang Islam lain, itu banyak sekali. Malah menyatroni, kadang meneror. Wah ini malah menuduh kafir, nuduh Syiah, nuduh macam-macam. Nah ini nomor 8 ini enggak diamalkan, padahal ayatnya cetok. Sabar atas perilaku kurang baik mereka. Jadi kalau tetangganya buruk, kita harus sabar. Kita mendoakan. Nanti tetangganya non muslim didoakan semoga dapat hidayah. Doanya gitu. Ampun didoakan semoga dosanya diampuni. Ampun ngeten nggih. Jadi yang non muslim didoakan dari rumah semoga dapat hidayah gitu. Nenek sesama muslim semoga diampuni dosa-dosanya, itu boleh. Nek non muslim tidak boleh. Ini yang kemarin yang sudah disinggung. Kemudian dilanjutkan 454 surat Al-Baqarah 45. Ini banyak yang hafal nggih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi dalam ayat ini
ada dua taukid, yaitu ini inna, inaha ini nggih, inna itu taukid. Terus lakabiratun lanya lam fathah la ini juga taukid. Dalam satu ayat ada dua taukid, namanya ayat tolabi. Jadi dalam Al-Quran itu ayat atau kalimat itu ada 3 macam. Jadi ibtidai, saya tulis ini, dulu pernah ditulis juga. Sebentar. Di dalam kalimat atau ayat dalam Al-Quran itu ada 3. Satu ibtidai, kurang besar ya. Yang kedua tolabi, yang ketiga ingkari. Nah, ini memang tidak harus ngerti ya, tidak harus ngerti. Tapi kalau pengen ngerti itu lebih paham, gampang memahami Al-Quran gitu ya. Kalau mengerti, tapi tidak harus. Yang penting jadi itu aja. Ibtidai itu ayat-ayat yang tidak ada taukidnya. Tidak ada taukid, beda dengan tauhid pakai hak. Nah, ya, ini taukid pakai kaf. Ayat-ayat yang tidak ada taukidnya. Tolabi taukidnya 1. Tolabi taukidnya 1. Ingkari taukidnya lebih dari 1. Bisa puluhan ada. Contohnya surat apa itu? Surat Ar-Rahman ya. Jadi itu taukid itu diantaranya inna, lam fathah la, itu nggih. Yang paling gampang aja. Terus diulang. Bunyinya terulang itu taukid. Surat Ar-Rahman itu kan terulang berapa kali itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berkali-kali. Itu namanya taukid gitu. Ada yang 2 kali. Kala idza dukatil ardu dakan. Nah ini. Itu kata ya. Ada yang ayat diulang. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Ini. Jadi asal terulang itu terulang minimal 2 kali berarti ya. Dan seterusnya itu taukid namanya. Jadi hanya sekedar gitu aja, tidak saya jelaskan, nanti detailnya agak sulit ya. Jadi taukid itu ada 2 gitu. Nah di sini ada 2 taukidnya, maka disebut ingkari dalam ayat ini gitu. Nah ini memberi manfaat pernyataan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini berarti jadi amat sangat gitu. Jadi benar-benar terbukti atau terwujud atau kenyataan bahwa sabar itu berat, lakabiratun ini. Betul-betul berat. Sabar itu betul-betul berat. Nah, karena saking beratnya Allah memberi hadiah bagi yang mampu bersabar. Dan tidak ada yang mampu bersabar kecuali mukmin, menurut hadis begitu. Tidak ada yang mampu bersabar kecuali mukmin. Dan nanti tinggal tingkatan-tingkatan begitu. Nah, di sini dalam ayat ini kita dianjurkan wasta'inu, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan sabar itu mengandung istiqomah, kontinu, dengan perbuatan baik yang dilaksanakan secara terus-menerus. Ini sabar itu di situ.
disolati dengan sholat. Gampangannya contoh, umpamanya selain wajib nih, nek wajib jelas sholat malam. Orang yang sabar mesti setiap malam tahajud. Nah ini, nek tahajudnya masih datnyeng berarti belum sabar. Ini dari sisi seperti itu. Nanti yang lain juga begitu. Maka Allah memberi ini penjelasan, innaha lakabiratun, itu benar-benar berat, ila ala khosyin, kecuali orang yang serius, yang taatnya sungguh-sungguh, taatnya kepada Allah itu sungguh-sungguh. Jadi khusyuk di sini maksudnya serius. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus melihat surat At-Tur. At-Tur itu surat 52 ya, ayat 21. Jadi kita berusaha sabar, sholatnya istiqomah, sholatnya sunnah banyak gitu ya. Tapi di sini janjinya iblis ya, di hadapan Allah, walladzina amanu wattabatum dzurriyyatahum, ini bi iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Allah menjelaskan hadiah bagi yang mampu bersabar ya. Dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 21, janjinya iblis nanti ya. Jadi karena mampu bersabar, minta tolong kepada Allah dan mampu bersabar, terus istiqomah dalam melaksanakan tahajud umpamanya gitu, itu contoh aja, maka Allah akan memberi hadiah ini. Gampangane matur, dia yang minta tolong ditambah anak turunnya itu masuk surga semua. Ning surganya beda-beda, karena amalnya juga beda-beda. Tetapi Allah janji dalam ayat ini, semua keluarga itu dipertemukan dalam satu tempat. Nah ini, jadi gampangnya reuni keluarga lah itu nggih. Jadi seperti ini acara keluarga halal bihalal yang tadi kau. Jadi amalnya beda-beda. Mungkin orang tuanya lebih baik atau sebaliknya, mungkin anaknya dan seterusnya. Itu bertemu dalam satu tempat di surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan ini yang mengherankan lagi, tidak ada kata-kata negatif. Contoh, pamannya kakaknya sering menasihati adiknya ketika di dunia. Nek sholat itu yang baik begini, puasa itu yang baik begini dan seterusnya. Adiknya tidak mau, sakarepe dhewe. Pendek kata, adiknya amalnya lebih jelek. Nah, itu di surga tidak ada kata-kata contohnya, Dek, kamu surganya kelasnya atas atau bawah. Itu tidak ada. Jadi kalimat yang negatif itu betul-betul tidak ada. Umpamanya nek bahasa dunianya, salahe kowe dikandani ora gelem, syukur surgane paling bawah. Umpamanya gitu ya. Ini tidak ada di surga. Semuanya qalu salaman. Salama itu perkataannya semuanya menyenangkan. Nyinggung sithik aja ndak ada. Ngenyek ndak ada, nyindir ndak ada. Nah ini, itu di surga Bapak Ibu. Kok bisa ya? Ya bagi Allah mudah. Jadi ini janjinya Allah. Nah, cuman Allah mengingatkan dalam ayat ini ditutup dengan kullum ri'im bima kasabarohin. Setiap orang tergade dengan perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Rohin itu tergade. Jadi kudu ditebus Bapak Ibu. Ya, kudu ditebus. Maka ini nggih penjelasannya. Mari kita ngoreksi, muhasabah, amal mana yang belum kita lakukan. Perkara dalam Islam itu ada 3. 1 makmurat, 2 apa? Masih ingat? 1 makmurat, 2 munhiyat. Nah gitu ya.
tak tuliskan lagi tidak apa-apa. Jadi ini ditulis Arab makmurat. Al-makmuratun. Terus yang kedua munhiyatun. Terus yang ketiga mubahatun. Ini. Jadi perbuatan yang kita lakukan dalam Islam itu ada 3 ini. Masuk nomor 1 makmurat, atau nomor 2. Nomor 1 itu hukumnya wajib dan sunnah. Nomor 1 makmurat itu hukumnya wajib dan sunnah. Munhiyat hukumnya haram dan makruh. Itu munhiyat. Mubahat hukumnya mubah atau boleh. Dan nomor 1 dilakukan dapat pahala, nomor 2 dilakukan dosa. Makruh itu ya dosa janjane ning cilik. Nah, hukumnya makruh ndak apa-apa, itulah cara fikih. Nek cara hadis tetap dosa ning kecil gitu ya. Lah mubahat ini tidak ada apa-apanya, maka bisa masuk nomor 1. Mubahat itu bisa masuk nomor 1. Contohnya olahraga. Olahraga itu hukumnya apa? Ndak ada. Dapat pahalanya ndak. Tapi nek diniati olahraga, nek sehat, rajin ibadah, masuk pada nomor 1. Maka olahraganya misalkan sepedaan, setiap ontel sekali ndayung, sekali ayuh ya, itu sudah dihitung hasanat, 1 kebaikan sampai 10 kebaikan. Kalau diniati nek sehat, rajin ibadah. Tetapi kalau gara-gara olahraga, alasan capek, malas ke masjid, jadilah dosa, masuk munhiyat. Ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu, maka seluruh apa yang kita lakukan diniati ya, ibadah harus diarahkan kepada yang baik. Jangan yang malas umpamanya, yang buruk dan seterusnya. Ini makmurat, munhiyat, mubahat. Ya, kembali ke tadi. Misalkan puasa ya, puasa apa yang belum dilakukan. Ini kita koreksi terus. Meskipun sunnah Bapak Ibu. Jadi wajib dan kewajiban itu beda. Kewajiban sebagai mukmin, makmurat dilakukan. Wajib iya, sunnah iya gitu. Jadi makmurat gitu. Maka puasa apa yang belum dilakukan, sholat apa yang belum dilakukan dan seterusnya. Di umpamanya ya Bapak Ibu, ini puasa Senin Kemis 6 hari di bulan Syawal 10 atau 9-10 Muharram, terus Yaumul Bid Dzul 9 Dzulhijjah, umpamanya 5 ini yang belum dilakukan yang mana? Nah, di titeni nggih. Umpamanya Senin Kamis sudah, umpamanya ya kadang-kadang umpamanya berarti kan sudah melakukan. Sudah bagus. Apalagi rajin. Ini tambah bagus. 6 hari di bulan Syawal ini urut boleh tidak boleh. Nek diniati karo nyaur itu ndak boleh nggih. Nyaur Ramadan sendiri, nyawal sendiri begitu. 10 Muharram saja atau 9-10 atau 10-11
Jadi diikuti ya. Diikuti 10 diikuti yang mana gitu. Sebelum atau sesudah Yaumul Bid. Ini masih ada, tidak hanya 5 ini umpama kok ya. Ini umpama aja. 9 Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Itu. Jadi ini masih ada ya. 9 Dzulhijjah atau ini puasa Daud yang belum yang mana? Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di bulan Ruwah itu perbanyak puasa sunnah, urut boleh, tidak boleh. Yang penting banyak. Banyaknya itu ya 15 lah minimal, separuh ya. 15 dari 1 bulan. Nabi itu kurang 2 hari Ramadan baru tidak puasa. Nah ini 1 sampai 8 kira-kira yang belum mana dicoba. Jadi untuk biar tidak rohin tadi Bapak Ibu, kulum ri'im bima kasaba rohin. Rohin itu artinya disiksa nantinya. Di akhirat itu diterjemahkan disiksa ya untuk akhirat. Nah ini biar tidak siksa, yang sunah-sunah ini yang penting tidak terus-menerus Bapak Ibu. Senin Kamis misalkan mampunya tahun ini, tahun besok enggak, umpamanya ini boleh enggak apa-apa. Nyawal tiap tahun umpamanya gini ya. Ini juga tiap tahun karena hanya nomor 3 ini. Yaumul Bid umpamanya 1 tahun, tahun berikutnya enggak. Ini syukur setiap bulan. Nah ini 9 Dzulhijjah setiap tahun. 1 sampai 9 kadang-kadang umpamanya begitu. Daud umpamanya di bulan haram saja. Bulan haram masih ingat nggih? Ada berapa? Ada 4. Ya, setiap bulan haram puasa Daud. Kan dianjurkan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Nah ini. Ya, biar banyak puasa Daud aja 1 bulan. Nah ini. Nanti 4 bulan berarti setahun kan. Yang penting sudah melaksanakan meskipun hanya sekali. Sekali itu bukan 1 hari loh nggih. Jangan 1 hari. Sudah Daud, sudah. Ini 1 hari itu tidak Daud namanya. Ya paling tidak ya tadi nggih, nek cara ulama fikih minim 1 bulan. Berarti dihitung setengah bulan puasanya. Kan separuh dong ya. Ya, syukur nanti 4 bulan di bulan haram. Terus memperbanyak puasa sunnah umpamanya selama hidup baru sekali, tidak apa-apa. Yang penting tadi nih, supaya tidak termasuk rohin, belum nebus, nah ini, maka disiksa di akhirat. Supaya tidak itu, maka ya sudah pernah melakukan, hanya gitu. Jadi ini yang dimaksud kulum ri'im bima kasaba rohin. Surat Tur ayat 21. Ada yang ditambahkan sebelum dilanjut Bapak Ibu? Nggih. Menceritakan tentang bulan guru tetangga tadi. Kalau di sawah apa juga kita sebetulnya kalau itu sekarang yang ditanami semua pohon seperti pohon jati itu otomatis mengganggu sebelahnya, baik daunnya maupun nanti tidak sekarang itu tanamannya jadi mati. Iya, itu nek tetangganya menanam padi terganggu Pak. Nek coro Jawa ngiyomi nggih. Nah, padi nek kiyoman biasanya pertumbuhannya kurang bagus, harus minta izin. Nah ini nggih. Jadi setiap cabang yang mangklung ke tetangga itu haknya tetangga. Itu kalau itu ditebang tetangga tidak dosa. Termasuk yang di kebun, panjenengan menanam buah mangga, cabangnya mangklung ke kebunnya tetangga, itu haknya tetangga. Jadi nek panjenengan ngunduh tanpa izin, panjenengan dihukumi mencuri. Nek cara agama ngoten niku. Karena hak tetangga biar diunduh tetangga. Atau diunduhkan diberikan.
Nah, ini gitu. Minta izin dulu Pak ya. Jadi karena mengganggu, kecuali tanaman-tanaman yang tidak mengganggu seperti pohon gitu semacam itu dan lain-lain. Jadi, monggo. Itu saya bertanya, kalau puasa sunnah itu bayar fidyah itu bisa tidak? Puasa sunnah itu bayar fidyah. Langsung pertanyaannya jawab. Puasa sunnah itu bayar fidyah itu bisa tidak? Oh, puasa sunnah diganti fidyah gitu? Enggak ada Pak. Fidyah itu yang wajib, diganti sedekah aja. Jadi kalau tidak mampu puasa, sedekah diperbanyak. Itu nanti sama gitu nggih. Kalau ndak kuat puasa. Ndak kuat puasa itu harus dibuktikan Pak. Jangan aku ra kuat kok, tidak begitu. Sudah puasa sampai zuhur semaput berarti itu ndak kuat. Nenek sudah puasa asar pusing itu kuat berarti. Lah pusing kok semaput tidak kuat. Jadi nek pusing itu kan gara-gara luwe. Nanti maghrib buka mari kan gitu. Nah itu dianggap kuat. Jadi kuat tidak kuat harus dibuktikan. Ngerti nggih? Nah gitu. Jadi tidak ada fidyah untuk yang sunnah ya. Nek pengen mengamalkan sunnah ya sedekah itu. Syukur sedekahnya tiap hari nggih. Meskipun duitnya sedikit, sedekah tiap hari sesuai kemampuan. Tidak apa-apa gitu. Jadi miskin dermawan itu bagus sekali. Nek kaya dermawan pantes gitu. Wis miskin pelit waduh dah. Ya semampunya lah gitu ya, semampunya ning terus dinyati terus sedekah biar bisa sedekah gimana gitu. Ada yang lain? Nah, sholat sunatnya diantaranya seperti ini belum tercatat semua. Syukrul wudu itu setelah wudu disunahkan 2 rakaat. Nah, sebaiknya nek panjenengan tindak masjid sudah wudu di rumah, wudu sholat 2 rakaat baru tindak ke masjid gitu. Setiap tindak ke masjid, jadi ini maksudnya untuk sholat jamaah gitu nih. Jadi jangan sampai ya sebetulnya tidak apa-apa, jangan sampai kita dibangunkan oleh azan nih. Jangan sampai malah kita siap sebelum dipanggil semacam itu. Kita berusaha seperti itu. Apakah tidak boleh nek dibangunkan oleh adzan? Ya boleh, ya baik. Diadzani terus bangun itu baik. Yang tidak baik itu diadzani, diiqomati tetap melengker. Ya, tapi kita mencari yang lebih baik lagi gitu loh nggih. Kita siap dipanggil oleh Allah. Meskipun yang adzan siapa saja, itu panggilan Allah. Jangan punya anggapan ke sing adzan Pak iki ya. Aku wanyel rasah tak rungokke, ndak boleh ya. Gitu tuh ndak boleh. Jadi siapapun yang adzan itu panggilan Allah begitu. Jadi harus diperhatikan. Jadi ini syukur wudu, tahiyatul masjid ini lah ini Bapak Ibu 1 2 ini termasuk sholat ghairu mu'aqqad. Jadi sholat itu ada 2 dari sisi waktu. 1 mu'aqqad, mu'aqqad itu sholat yang terkait dengan waktu. Tapi nek syukrul wudu ini tidak tergantung dengan waktu. Wudunya kapan langsung sholat. Tahiyatul masjid juga tidak tergantung dengan waktu. Masuk masjidnya kapan langsung sholat. Nah ini maka termasuk ghairu mu'aqqad. Duha mu'aqqad, waktunya ditentukan. Bar dhuhur sira entuk. Jadi tahajud waktunya ditentukan. Istikharah ya ini ditentukan menurut fikih ya. Hajat juga begitu. Sunat mutlak tidak ditentukan. Jadi sunat taubat sama dengan sunat hajat ya. Sholat tasbih
ini hadisnya masih kontradiktif ya. Ada pendapat yang hadisnya baik, tapi ada yang menilai hadisnya dhaif. Dan saya karena ada dua pendapat, laksanakan yang tidak ada dua pendapat. Nah ini gitu. Jadi contohnya tahajud, ini tidak ada dua pendapat. Nah ini sudah dilaksanakan belum? Duha satu pendapat. Nah ini dilaksanakan belum? Jadi duha itu minimal 2. Terus nanti boleh 4, 2 gitu nih, sampai 12. Jadi minimal 2 gitu. Kemudian ada yang ditambahkan? Gimana? Iya, maksimal 12. Monggo. Apa? Oh, syuruk. Ya, syuruk belum ditulis di sini. Isyraq, syuruk boleh. Sama nggih, masdarnya ada 2. Sholat syuruk itu ada syaratnya Pak, Bu. Bar subuhan tetap di masjid. Kegiatannya ibadah, orang untuk jagongan sak-sake. Aku tak metu sarapan, jangan dulu. Ya pokoknya kegiatan ibadah, begitu meletek sengenge ditunggu 5 menit baru sholat. Pulang dulu tidak boleh. Jadi syaratnya gitu. Jadi berdiam di masjid boleh, di serambi teras itu boleh lah. Pokoknya masih di masjid lah. Jadi naik ke belakang boleh. Masalahnya itu kepentingan juga syaratnya ibadah kan toharoh. Jadi umpamanya toiletnya tidak bersatu dengan masjid umpamanya, tidak keluar jalan, ning itu milik masjid itu boleh, tetap boleh. Ya, jadi keluar untuk toharoh lah gitu. Di semacam itu sholat suruknya. Maka tadi kan ini saya sampaikan belum semuanya. Sholat taraweh ya tahajud itu jan-jane nggih, sama nggih. Ya, jumlah rakaatnya boleh 39 rakaat. Nah, Imam Syafi'i itu 40 rakaat. Jadi tahajud ya 40, tarawih ya 40. Witirnya 3. Kira-kira nek sare berapa jam ya? Nah, maka beliau termasuk nek melihat itu termasuk surat 51 ayat 18. Jadi orang-orang yang bertakwa, takwanya nilainya bagus. Surat witir itu 1 salam atau 3 salam. Nah, 3 salam masih ringan nggih. 5 salam masih ringan. 7 salam ini sudah mulai berat Bapak Ibu. Banyak lupanya. 7 sekali salam loh. 9, 11. Nah ini. Badang Isya itu maksudnya mulainya orang itu sudah sholat Isya. Jadi meskipun waktunya jam 9, nek orang yang mau witir itu belum sholat Isya, belum waktunya. Maksudnya badang Isya itu begitu. Jangan hanya Isya-nya itu umpamanya jam 7, nek jam 8 badang Isya. Nah, bagi siapa dulu? Nah, ini. Bagi orang yang sudah sholat Isya. Tapi kalau bagi orang yang belum sholat Isya, tidak boleh ya, witir sebelum Isya. Sholatnya Isya itu ya. Khusuf gerhana matahari maupun bulan. Istisqa ini jarang ya, 2 rakaat sholat minta hujan di tanah yang lapang, di tanah bukan lapangan, di sawah atau di kebun gitu ya, semacam itu. Terus ditambah qobliyah dan ba'diyah, jenengan sudah mampu. Terus 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Jadi umpama aja panjenengan
di rumah sholat syukrul wudhu 2 rakaat, terus tindak masjid belum ada umpamanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, terus adzan, ba'da adzan sholat 2 rakaat yang ini ditambah qobliyah, itu boleh ya. Itu boleh-boleh saja. Jadi umpamanya subuh umpamanya jadi dari rumah masuk masjid sudah adzan, itu 2 rakaat ini ditambah qobliyah, itu sah-sah saja ya. Ini yang sholat sunnah Bapak Ibu. Ada yang ditambahkan sebelum dilanjut? Oh sudah, waktunya sudah belum ya. Baru 1 ayat ya. Nomor 7, sholat sunat mutlak. Yang 7 ini, sunat mutlak itu kapan saja boleh. Pokoknya jenengan di rumah sholat sunat gitu aja, tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab itu nek dari safar, mau safar kan sholat safar. Nah itu, dan ini tanpa safar, tanpa kemana ya, di rumah pokoknya saya sholat gitu aja, sholat sunnah gitu aja. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat terserah, minimal 2 dan tidak boleh ganjil. Jadi malam boleh, siang boleh, pagi sore boleh, bareng asar boleh. Sholat sunat mutlak. Nah Bapak Ibu, sholat sunat itu yang paling baik tempatnya di rumah. Afdhalu sholati rajulin fi baitihi ilang maktubah. Jadi sholat sunat itu yang paling baik tempatnya di rumah. Ning jangan punya faham nek di masjid jelek, jangan gitu. Di masjid baik, lah ada yang lebih baik yaitu di rumah. Ngoten niku. Kecuali yang wajib, nek wajib yang paling baik di masjid untuk laki-laki, untuk perempuan yang paling afdol di rumah, ning jamaah, yang jamaah gitu. Gitu aja Bapak Ibu, kita syukuri. Oh nggih. Iya. Ya, sholat malam sebelum tidur. Sudah witir belum Mas? Pak? Nek sudah witir, nanti setelah tidur mau sholat lagi tidak boleh witir. Jadi harus genep semua. Oh enggak. Nanti pilih aja yang disebut sholat malam yang mana, yang sebelum tidur atau yang sesudah tidur. Sebelum tidur, sudah witir belum? Ditambah witir ya, terus tidur. Ya. Ya. Jadi witirnya 2 kali. Witir sebelum tidur ada enggak? Loh. Nek genep itu bukan witir, Pak. Witir itu mesti ganjil. Jadi nek sholat 2 rakaat sebelum tidur itu namanya bukan witir. Witir itu mesti ganjil. Iya, langsung ganjil gitu. Witirnya harus 1. Semalam itu witir harus 1. Yang penting itu. Jadi sebelum tidur sholat 2 rakaat minimal, setelah tidur sholat lagi 2 rakaat minimal ditambah witir gitu. Yang boleh begitu.
Ya, waktu tahajud yang paling afdol itu nek coro hadis, coro Al-Qur'an waktu sahur, jadi sepertiga akhir malam. Nek Nabi sekitar jam 1:30. Nek kita jam 1:30 ndak kuat. Lah sekuatnya saja setelah jam 2. Gitu nggih. Lah nanti nek Nabi 11 rakaat itu 2 jam lebih. Kita 11 rakaat ya paling tidak 30 menit lah. Paling tidak, syukur lebih. Ngaten nggih? Nah, semacam itu. Atau semampunya. Semampunya itu sholat tahajudnya 3 rakaat. 2 ya, salam, 1 salam. Mampunya itu umpamanya. Ya sudah itu aja. Itu dalilnya surat Muzammil ayat 20. Jadi sama-sama baik, Pak. Nanti kena ditanya 11 rakaat dengan 3 rakaat baik mana? Baik semua. Tidak ada yang jelek. Lebih baik mana? Lebih baik semua. Kita kan tidak tahu yang khusyuk yang mana toh nggih. Nah itu. Yang penting ajeknya dulu. Nek belum khusyuk, nekat untuk ajek. Lah ndak khusyuk-khusyuk ya terus saja. Itu sudah dinilai baik loh Bapak Ibu. Ndak khusyuk itu, ndak khusyuk ada 2 loh khusyuk itu nggih. Khusyuk pelaksanaannya Allahu Akbar terus ingat Allah. Itu khusyuk. Itu khusyuk pelaksanaan sholat. Yang kedua khusyuk tujuannya. Sholat itu tujuannya apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang sholat kalau sudah tidak melakukan fahsya, tidak melakukan mungkar, itu khusyuk. Meskipun dalam pelaksanaan Allahu Akbar kelingannya neko-neko. Nah gitu nggih. Jenengan sami. Nah, sepodo. Ya. Ning jangan dinilai itu tidak khusyuk. Jenengan maksiat paling mung sithik. Kecil maksud saya. Itu berarti khusyuk. Gitu. Contoh maksiat ini nek laki-laki mandang lawan jenis. Ini panjenengan simpangan karo wanita yang kinyis-kinyis kira-kira nah gitu loh. Itu maksiat itu. Ya sulit itu. Ini kan ya tidak menyengajakan diri tuh. Aku tak lewat kono ben simpangan karo sing ayu-ayu kan tidak mungkin itu kan. Kan enggak kan ya. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Dosanya kecil. Jadi semacam itu. Ya, fahsa itu sesuatu perbuatan, pikiran, sikap, tutur kata yang menjurus ke syahwat, itu fahsa. Lah nek mungkar yang sifatnya sadis, menyakitkan, menakutkan, ya keras, itu mungkar. Jadi semacam itu. Ngaten nggih? Sampun? Napa? Ngasar ba'da ngasar ya. Sebelum isya. Oh ba'da ngasar. Ba'da ngasar apa ada kok? Mana? Sebelum. Ini sebelum. Sebelum isya. Sebelum isya ini. Nggih. Dasarnya cocok. Ini namanya sholat rawatib dan non rawatib ini namanya gitu. Non rawatib ya, sholat rawatib dan non rawatib yang mengikuti. Nek sholat ba'da asar itu mungkin sholat tahiyatul masjid tadi. Jadi umpamanya kita diundang rapat manggone neng masjid setelah ngasar, jenengan masuk masjid 2 rakaat boleh. Nggih.
sholat tahiyatul masjid itu. Maka tadi saya aturkan sholat yang ghairu mu'aqqad. Nah ini tidak terkait dengan waktu. Ngaten Pak nggih, sambut masih ada? Kalau itu ditambahin dulu Ustaz, apa itu sebelum isya dan sebelum asar. Itu kan ada dua satu hadis yang menunjukkan saya antara azan dan iqamah itu ada hak sholat sunnah itu. Ya ini sudah diikutkan. Ya masuk ke situ. Intinya itu sebetulnya nek sorok hadis sholatnya itu tidak ada namanya sebetulnya nek dari Nabi lah, oleh ulama fikih diberi nama gitu. Ya ndak apa-apa sih gitu ya, semacam gitu. Sampun. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.